Ya, kembali di Livestock pemirsa. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan seluruh tenaga pendidik harus kreatif untuk memulai pembelajaran tatap muka. Pihak sekolah tidak hanya menerapkan protokol kesehatan, namun membuat partisi tambahan untuk seluruh siswa. Menurut saya SMA 4 ini bisa menjadi percontohan untuk nasional, percontohan bahkan untuk bukan hanya SMA tapi untuk SMP dan lain-lain. Karena sebenarnya kuncinya itu bukan hanya mengikuti checklist. Kuncinya adalah pola pikir kepala sekolahnya itu seperti apa, pola pikir guru-gurunya, pola pikir pengawas dan kepala dinasnya itu seperti apa. Kalau dia mengutamakan kesehatan, ya pasti tercarilah jalannya gitu. Ada berbagai macam inovasi. Lihat saja inovasi di sini. Dia bukan hanya masker, tapi dia bereksperimentasi dengan ada yang face mask tambahan, lalu ada box plastik dan lain-lain. Jadinya kemampuan kreativitas masing-masing pemimpin unit pendidikan kita itulah yang terpenting. Asal mindsetnya, pola pikirnya sudah seperti itu, saya rasa mereka yang bisa mengajari kami di Kemendikbud teknik-teknik dan inovasi terbaik. Bukan kita yang malah memberikan, mereka lah yang akan menemukan strategi-strategi terbaik. Oke, kreatif kata Mas Menteri. Tapi mungkin kalau tadi kita dari awal segmen saja ini kalau berdasarkan RDP dan disampaikan juga oleh IDAI bahwa jangan dulu deh ke sekolah. Dan ini tidak menutup usia begitu ya Pak Indra ya. SD, SMP, SMA, mungkin bahkan sampai pendidikan tinggi, perguruan tinggi juga sama. Itu pun juga disarankan bahkan diminta untuk tidak usah tatap muka dulu. Ya. Nah mungkin ini kreativitas harus dibalik ya. Kreativitas di saat PJJ ini mungkin ya, pembelajaran jarak jauh yang perlu ditingkatkan. Karena kan kita tahu banyak orang tua yang mengeluhkan PR-nya banyak tapi kok kayak merasa tidak ada efektivitas dalam belajar. Malah orang tua yang tiba-tiba mendadak jadi murid, mendadak jadi guru juga begitu. Kreativitasnya harus seperti apa nih kalau kita tetap PJJ? Yang pertama sebenarnya itulah potret pendidikan Indonesia yang sesungguhnya. Jadi daring tidak daring, mutu pendidikan kita salah satu yang terburuk di dunia. Jadi itu kan kelihatan kenapa kok ngajarnya seperti itu. Di kelas ngajarnya juga seperti itu. Ayo buka halaman 7 kan gitu. Ayo kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Hanya itu. Nah, inilah kenapa tadi saya katakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan mutu pendidikan terburuk di dunia. Yang sangat bertentangan dengan pembangunan SDM unggul kan begitu. Jadi artinya, kan ini harus di-upgrade kan. Nah, gitu, momentum ini harusnya kan kita meng-upgrade. Harus kan seperti gitu. Apa? Ini kita sudah lewat 3-4 bulan, pastinya harus ada perbaikan yang lebih baik karena ya mungkin memang agak susah ya kalau tidak tatap muka. Sekarang selama ini kan guru selalu bertatap muka dengan murid, bisa menegur langsung. Apa nih yang harus harapan saya memang pemerintah ada sebuah langkah-langkah konkret yang untuk memperbaiki kondisi ini, ya kan? Kalau bulan Maret tiba-tiba mendadak harus belajar dari rumah, semua orang kaget, wajar, ya kan? Gurunya bingung, muridnya bingung, anaknya bingung, orang tuanya bingung, wajar, kan gitu. Tapi kalau 13 Juli masih bingung, tidak ada perbaikan, ini ada masalah besar dalam kebijakan. Nah, satu hal yang kita harus pahami bersama, membangun SDM, membangun manusia sangat berbeda dengan membangun aplikasi. Ada caranya gitu. Kalau yang anak kecil disebut pedagogi, yang orang dewasa disebut andragogi, kan gitu. Pendekatannya sangat beda dengan bikin aplikasi, tinggal ngasih perintah aja kan gitu. Jadi pemerintah kalau hanya membuat kebijakan PJJ daring permanen nggak akan jalan. Karena itu menganggap seolah-olah ya kan manusia itu seperti barang yang hanya dikasih perintah bisa jalan. Enggak, harus dipandu. Karena ya orang tua yang ada di rumah sekarang punya anak kecil, punya anak sekolah ini dulu kecilnya bukan main PUBG, bukan main Mobile Legend, mainnya main gundu, congklak, karet kan begitu. Jadi artinya kita semua nggak tahu gimana sih caranya belajar daring itu kayak apa, karena seumur hidup kan gitu nggak pernah merasakan seperti itu. Dan ini semua serba mendadak. Tapi gini Pak Indra, orang tua mungkin jadinya dilematis ya. Dia tidak ingin membiarkan anaknya sekolah tatap muka karena ingin menjaga kesehatan anak-anak dan keselamatan anak-anaknya dan keluarga lain di dalam rumah.
Tapi juga pasti punya kekhawatiran bahwa kompetensi anak-anaknya nanti bagaimana belajar di rumah, apalagi yang mungkin usia SD, mereka tumbuh kembangnya harus berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Ditambah sekarang belajar daringnya juga kita kayaknya masih belum maksimal begitu deliverynya. Ini harus apa di saat momen 13 Juli yang oke, kita tidak tatap muka, tapi apa poin-poin yang paling utama yang harus dikejar oleh para pengajar ataupun sekolah? Tidak ada hal lain kecuali belajar. Jadi semua pihak itu ya belajar. Gurunya harus belajar, orang tuanya harus belajar, anaknya juga harus belajar kan itu. Belajar bagaimana caranya belajar di era digital ini kan yang tentunya tadi saya katakan sangat berbeda. Kalau era konvensional dulu mengenal hanya yang namanya pembelajaran sinkronis. Sinkronis itu kan artinya belajarnya bareng, waktunya sama, yang dipelajari sama, kecepatannya sama. Atau orang sering menyebutnya juga one size fits all. Jadi semuanya sama kan gitu. Tapi kalau pembelajaran daring itu mengenal yang namanya pembelajaran asinkronis. Kalau di dunia TV itu disebutnya dengan on demand. Ya kan, model kayak Netflix, Eflix itu kan materinya tontonannya sama, tapi saya mau nontonnya jam 8 malam, yang lain mau nontonnya jam 8 pagi bisa. Nah itulah perbedaannya era daring dan era konvensional. Dan beberapa sekolah atau sudah mulai ada yang terlihat melakukan hal seperti itu? Nah, beberapa gerakan yang dilakukan secara bukan dari pemerintah ya, justru dari masyarakat sudah banyak membantu sekolah-sekolah beralih menjadi sekolah yang siap untuk pembelajaran daring ini, dan ini yang kami lakukan setiap hari. Jadi membantu sekolah, tapi kan kami ini kan di luar pemerintah, nggak punya anggaran APBN kan gitu. Jadi betul-betul pro bono, betul-betul sesuatu yang semampunya kita demi membantu anak-anak kita bisa belajar dengan baik sesuai dengan eranya kan gitu. Nah, coba kalau kegiatan ini kemudian bisa diamplifikasi oleh pemerintah, itu kan bisa lebih cepat kan gitu. Jadi rata juga ya, karena kalau kita tahu gitu, mungkin hanya swasta atau yang multinasional, sekolah-sekolah multinasional, internasional yang bisa melakukannya, tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah negeri yang jauh lebih banyak jumlahnya, apa yang bisa... Apalagi sekolah yang di daerah terpencil, daerah ini kan lebih jauh. Siapa jadinya yang harus bisa, selain pemerintah mungkin ya, karena pemerintah sepertinya agak sibuk juga nih untuk kembali mengajak untuk tatap muka begitu. Secara konstitusi tanggung jawab pemerintah, mencerdaskan kehidupan bangsa. Menteri Pendidikan itu bertanggung jawab terhadap semua urusan pendidikan, itu kan ada di undang-undang, ada undang-undang dasar kan begitu. Jadi ya sekarang menjadi kewajiban pemerintah, tapi kita juga nggak tinggal diam kan, mereka yang kami yang peduli ini ya tetap terus berusaha seoptimal mungkin kan gitu. Harapannya ya pemerintah segera turun, ya kan, segera bergerak, karena resikonya kan banyak. Satu, semakin banyak anak yang kena virus, terinfeksi dengan kondisi ini. Dua, kondisi SDM Indonesia semakin buruk dibanding sebelum pandemi, karena pembelajarannya nggak jelas, ya kan gitu. Jadi ini ada dua hal yang beresiko sangat tinggi, dan harus kita lakukan gerakan bersama ya demi bangsa kan. Kacamatanya harus diganti lagi begitu mungkin ya. Jangan terfokus ke tatap muka dulu, tapi kita genjot dulu nih untuk memperbaiki kualitas di saat PJJ atau pembelajaran betul jarak kata jauh. Pak Presiden, kondisi krisis ini. Jadi betul-betul semua orang harus melihat ini adalah krisis, nggak bisa komplasen, dan itu kajian dari luar negeri tahun 2018 sudah mengatakan Indonesia itu komplasen, menganggap semuanya baik-baik saja. Semua baik-baik saja, semua ada solusinya begitu ya. Gitu kan? Terakhir singkat saja Pak Indra, itu dari sisi sekolah, dari sisi mungkin orang tua deh, orang tua di sini juga punya pilihan tidak sih nanti saat mungkin tetangga kiri kanan, kok anaknya belum sekolah, kan sekolahnya udah bisa tatap muka. Ini pilihan buat orang tua untuk meyakinkan orang tua harus seperti apa nih? Kalau saya tetap menyarankan tidak perlu dipaksakan untuk tatap muka dulu. Kembali, era sekarang sangat berbeda dengan era kita dulu yang memang kalau mau main gundu harus ketemu teman, nggak mungkin main gundu sendirian kan gitu loh, ya kan? Tapi era sekarang anak itu nggak kenal siapa-siapa, tapi mereka bisa main bareng.
Karena sudah terkoneksi dengan teknologi yang namanya internet ini. Mereka bisa saling kenal, bisa ini. Sama kayak kita dulu kayak main bola. Anak saya ini sekarang tiap hari main basket, tapi di PlayStation. Dan yang main jempolnya jadinya ya. Gitu. Tapi dia bermain dengan orang-orang lain kan gitu. Yang bahkan dia tidak kenal, dia bermain terhubung dengan. Ini kan kalau bicara dari sisi sosialnya. Ya kalau kita mau berdebat mana yang lebih baik, ini nggak selesai. Tapi kan intinya kalau kita bicara kebutuhan sosial, itu tetap ada, tetap terfasilitasi dengan teknologi. Tapi tentunya beda dengan era kita dulu yang harus ketemu. Karena kalau nggak ketemu nggak mungkin main gundu sendirian. Kan gitu. Sudah ada kondisi yang tercatat menciptakan kita bisa tetap berinteraksi meskipun tidak tatap muka begitu ya. Nah ini pilihan juga menjadi pilihan orang tua. Seperti apa orang tua juga harus bijak. Akan mengikuti tetap menyekolahkan anaknya secara tatap muka atau ya sudah di rumah aja dulu deh. Yang penting kalau kita belajar banyak cara-cara kok, ini banyak tips-tipsnya dan saya pun tiap hari juga memberikan panduan-panduan bagaimana mendidik anak di rumah, bagaimana itu. Tapi ya nggak bisa modelnya hanya dipaksa untuk belajar materi terus udah eranya nggak seperti itu. Dan sudah berubah begitu ya, kita tidak hanya belajar secara konvensional yang buka buku, didikte, tapi semuanya juga harus bertransformasi dengan cara yang lebih kekinian. Baik, terima kasih Pak Indra Karismiaja telah bergabung bersama kami siang ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lansok akan segera kembali usai jeda.